Bulan ini kita ada tema Shout of Praise. Dan ada sesuatu aku rasa dari kalau gak salah 2 bulan lalu aku sharing yang opening namanya khotbah itu roar yang untuk kita berani di dalam Tuhan. Karena itu aku rasa dari Tuhan untuk yang kita yang tahun ini Tuhan mau ajaran kita sesuatu baru. Untuk kita maju ikut suara Dia. Untuk kita bukan orang Kristen diam. Tapi kita berani untuk maju dan ikut suara Dia untuk di dalam semua hal. 2 bulan lalu aku sharing tentang deklarasi. Kita ambil firman Tuhan, kita deklarasi firman Tuhan di atas hidup kita sendiri dan di atas keluarga, bisnis dan kota kita. Itu penting kita deklarasi. Tadi kita deklarasi, inilah kabar baik. Saya diselamatkan. Itu deklarasi, itu untuk kita ingat yang identitas kita sendiri. Dan hari ini yang waktu aku dapat yang firman ini sebenarnya ini dari tahun lalu ada 4 atau 5 poin. Ini poin kedua aku dapat ini dari tahun lalu. Kemarin itu deklarasi, hari ini kita tentang praise. Angkat pujian. Tapi sebelum gitu, mau bahas sesuatu ada di dunia. Tunggu sebelum itu. Hari ini Pastor Yoksen, kalau kalian gak lihat, dia lagi pelayanan di IFGF Langowan. So nanti ya bisa lihat foto-foto dia di Facebook IFGF Langowan. Kita doa untuk dia semua pelayanan. Mereka mulai ibadah jam 9, jadi mungkin Pastor Yoksen sudah selesai atau hampir selesai. Gak apa-apa, itu bagus kita bisa kirim dia, jadi dia bisa menjadi berkat di sana juga. Amin. Aku siap untuk yang kalian juga, kita semua. Ya, seperti yang Kak Mary dulu pernah dipanggil sama IFGF Bitung untuk khotbah di sana. Wah, mari kita berkat untuk semua orang di Minahasa ya. Bukan hanya di sini, kita terang, bukan hanya terang untuk IFGF Tondano, terang dunia. Amin. So, Tuhan akan panggil kita keluar juga. Oke. Kita mau bahas budaya dulu. Ada yang budaya biasa di dalam yang konteks yang negara-negara lain juga. Contoh, next slide. Kalau pernah ke negara Venezuela, pernah ke sana? Belum pernah? Aku juga. Tapi mereka ada satu biasaan, waktu ada ulang tahun untuk anak-anak, mereka waktu potong kue, itu biasa untuk anak yang itu untuk teriak paling kencang. Waktu potong kue. Dan kalau waktu potong kue, kalau anak yang teriak dan semua orang yang mereka gak kaget atau itu kurang keras, ya mereka yang ketawain anak itu. Tapi itu budaya di sana, harus teriak. Yang karena mereka percaya ada yang waktu potong, anak harus teriak, jadi yang semua iblis-iblis di dalam kue, aku gak tahu, yang itu keluar gitu. Mengerti? Aku gak mengerti. Tapi itu budaya mereka. Di dalam mana lagi? Yang India. Pernah ke India gak? Enggak. Yang itu budaya mereka, kalau mau menikah, itu bukan karena yang pilihan sendiri. Itu bukan karena cinta. Oh, aku cinta kamu. Enggak, itu namanya arranged marriage di India. Berapa bulan, kalau gak salah, bulan Desember tahun lalu, aku yang lagi sharing sama IFGF di India sama Pakistan lewat Zoom. Sharing ke yang anak muda di sana.
Aku langsung ambil contoh tentang yang pacaran dan semua itu. Mereka langsung teriak, pastor, nggak ada pacaran di India. Hah? Gimana? Iya, mereka nggak ada pacaran karena semua pernikahan itu sudah atur dari orang tua. Itu budaya di sana. Ada di Indonesia nggak? Mungkin ada sedikit-sedikit, tapi gak biasa untuk semua yang begitu. Holdi yang menikah karena bukan, itu cinta. Amin. Evan, cinta. Oke. Itu budaya di sana. Kalau Amerika. China dulu. Ada China. Pernah ke China? Ibu pernah ke China gak? Iya. Yang kalau ada yang nasi di dalam satu mangkok, gak boleh taruh sumpit di dalam nasi begitu. Kalian tahu gak? Kenapa? Ibu tahu kenapa mereka begitu? Iya, karena itu ritual waktu yang ada yang orang meninggal, itu ritual mereka yang ada apa nama itu? Gitu. Apa? Dupa. Begitu. Jadi yang nggak boleh kalau lagi makan, lagi mau istirahat, nggak boleh taruh sumpit di dalam nasi begitu. Aku belajar itu yang waktu di Jakarta. Aku makan sama teman-teman IFGF Jakarta, tiba-tiba taruh itu. Pikiran aku orang Amerika, ya nggak apa-apa, cing. Mereka, no jangan. Begitu. Aku, kenapa? Itu budaya di Cina. Budaya Amerika, kalau sudah umur 18, sudah keluar dari rumah orang tua. Itu budaya Amerika. Waktu aku umur 18, aku sudah keluar. Sudah harus cari rumah sendiri, kerjaan, semua gitu. Kalau masuk universitas ya keluar dari rumah orang tua, ya di kos-kosan atau apa, begitu. Itu budaya Amerika. Nah, Indonesia ada banyak yang biasaan. Ya, betul? Banyak sekali. Kalau mau lewat satu orang, itu yang Indonesia, kalian hebat. Ada superpower. Tahu superpower orang Indonesia? Langsung bisa invisible. Tahu? Orang Indonesia langsung bisa invisible. Kalau mau lewat satu orang, begini. Seperti orang gak lihat kali. Itu. Atau yang ada satu budaya kalau lagi salam orang, ya biasanya banyak kali ya ke hati juga. Atau ke kening ya. Itu budaya Indonesia. Kalau lakukan itu di Amerika, semua yang, gimana sih? Nah, aku sharing tentang budaya, karena kita harus ingat, yang kemarin waktu di ibadah Ibu Pauline, pastor sharing satu hal, itu langsung bikin aku ingat. Kita sebagai orang Kristen, ya mungkin kita tinggal di bumi sekarang, tapi ini bukan rumah kita. Ya, jadi rumah kita di mana? Di surga. Jadi artinya ini, kita sebagai orang Kristen, kita bukan ikut budaya dunia, tapi ikut budaya yang rumah kita. Rumah kita surga. Jadi itu harus biasaan kita. Budaya yang kerajaan surga. Jadi pertanyaan aku, karena kita sharing tentang praise, muji Tuhan. Pertanyaan aku untuk kita semua, kalau Anda di surga, yang gimana cara yang Anda sendiri memuji Tuhan? What does praise look like in heaven? Itu pertanyaan. What does praise and worship look like kalau kita yang ada budaya kerajaan surga? Praise kalau di dalam konteks yang bumi, ya kita ada lagu, ada semua gitu. Tapi di dalam surga ada yang sedikit beda. Kita mau belajar yang budaya surga. Karena
Aku mau lihat budaya surga ada di sini. Kita gak ikut tradisi. Tradisi itu oke sampai yang a certain moment. Tapi kalau kita ikut tradisi terus, itu salah. Tradisi bumi itu salah. Kita harus ikut budaya kerajaan surga. Kita harus ikut kingdom culture. Bukan budaya, bukan yang culture yang bumi. Not earth culture, not Indonesian culture. Kita ikut budaya surga. So, contoh. Kita lihat. Praise. Praise itu adalah yang extravagant sacrifice. Pengorbanan yang luar biasa. Extravagant sacrifice. Kita mau lihat next slide. Ya, next slide lagi. Next slide lagi. 1 Samuel 6 ayat 13 sampai 15 dan kita berikut yang 20 sampai 22. Mari balik. Ini, mari kita baca bersama-sama. Ini yang waktu Daud dia the Ark of the Covenant itu baru mereka dapat lagi bawa balik ke yang kota Yerusalem dan kita lihat yang cara Daud yang memuji Tuhan di sini. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Apa? Oke, coba lagi bersama, ayo bersama dan kencang. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita lanjut, sebelum kita lihat beberapa hal di situ. Satu, setiap yang kali mereka maju 6 langkah, setiap 6 langkah mereka ambil seekor lembu dan seekor anak lembu, dan langsung di situ. Setiap 6 langkah, artinya ini, yang dia bukan kasih sesuatu yang biasa, ini Tuhan datang ke kota dia. Dia kasih sesuatu luar biasa. Dan di praise, memuji Tuhan, itu waktu kita datang dan kasih sesuatu luar biasa untuk dia. Jangan datang ke ibadah, angkat yang karaoke aja, angkat yang kata-kata biasa aja. Kita angkat hati, kita kasih sesuatu luar biasa untuk Tuhan. Itu adalah praise, memuji Tuhan. Tuhan mau datang kasih sesuatu elegant, extravagant, lebih dari yang biasa. Setiap minggu kita datang, Anda sendiri harus datang dengan yang hati, I'm going to give more than last week. Aku akan kasih lebih banyak dari minggu lalu. Minggu lalu aku tepuk tangan saja. Minggu ini aku akan angkat tangan. Minggu depan aku akan jumping. Aku akan yang apa? Yang ada apa jatuh? Oh, air aku jatuh. Kasih sesuatu luar biasa. Daud dia siap. Tuhan mau datang, I'm going to give something to him. Itu hatinya untuk kita semua. Kasih sesuatu luar biasa. Lanjut. Next slide. Kita lihat. Sedikit kecil. Minta Pak Yandi bisa, Pak Yandi bisa baca untuk, nggak pakai kacamata. Kak Mary bisa baca untuk kita? Semua. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal bin Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini.
seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Kita lihat, gak apa-apa, pegang mic aja. Kita lihat Daud, dia waktu bukan hanya yang kasih lumbu waktu itu, tapi dia menari juga. Sampai lepas yang baju yang raja, dan dia menari depan Tuhan. Orang-orang ini yang Mikhail, itu istri Daud. Istri Daud, dia pikir, aduh Daud gila. Aduh kenapa begitu, bikin yang satu keluarga malu, bikin yang semua ini malu. Tapi Daud bilang apa? Ini bukan untuk Anda. Ini bukan untuk yang lain-lain, ini untuk Tuhan. Jadi kita harus datang dengan hati ini untuk Tuhan. Semua pujian, semua menari ini untuk Tuhan. Jadi kita yang jangan yang batas yang pujian Anda. Waktu kita di Jakarta, aku di Jakarta, pegang TYC di sana. Yang di dalam ibadah TYC, kita gak pakai bangku sama sekali. Karena jujur, ini terjadi untuk yang anak muda, tapi terjadi untuk orang tua juga. Waktu ada bangku, banyak kali di dalam pikiran ini mungkin bukan yang ini not something you're thinking about, but it just happens. Kalau duduk di bangku, banyak kali kita ada batas bangku. Jadi waktu pujian ini batasan aku. Jadi waktu kita bikin ibadah TYC di sana, Jakarta, aku keluarin semua bangku, jadi mereka lebih bebas. Mau muji Tuhan, mau lari, mau menari, mau apa, boleh. Gak ada bangku untuk yang batasin Anda. Itu seperti banyak orang Kristen, mereka ada batas. Oke, waktu ibadah, aku berdiri di tempat aku, duduk di sini, gak keluar sama sekali. Kalau kita lihat contoh Daud, dia gak ada batas, gak ada limitation untuk yang memuji Tuhan. Dia bingung sekarang, Daddy gimana sih? Itu harapan untuk yang kita semua. Waktu kita nyanyi, waktu kita memuji Tuhan, kasih sesuatu luar biasa. Kalau harus keluar dari tempat duduk, gak apa-apa. Aku oke. Kamu mau lari di setengah ini, gak apa-apa, boleh. Bukan untuk bikin yang sesuatu aneh-aneh, untuk yang, lihat aku. Bukan gitu. Untuk Tuhan, amin. Jadi hati di dalam praise, memuji Tuhan, lepas semua pikiran yang ada batas, harus duduk di sini, harus berdiri, habis lagu ketiga, harus duduk lagi, yang WL akan sharing sedikit, yang let go of it all, and just memuji Tuhan, worship Him, praise Him. Lagu selesai, yang tim praise lagi ganti chord, itu bukan waktu untuk yang nafas oke, tangan, enggak. Itu waktu kita memuji Tuhan lebih banyak. Kita
Kita gak ikat sama lagu. Kita gak ikat sama bangku. Praise is extravagant. It's big. It's luar biasa. Kasih sesuatu yang besar untuk Tuhan. Yang minggu lalu Pastor Yokshin sharing tentang boleh berlutut, boleh yang berdiri, boleh angkat tangan, boleh semua itu untuk Tuhan. Karena Dia yang fokusnya. Karena kita lihat yang Daud sharing sama istri. Dia menari bukan yang untuk yang semua itu, bukan untuk istri, bukan yang lain-lain. Dia menari untuk Tuhan. Praise is one focus, Jesus. Aku duduk depan sini bukan karena aku orang pastor. Bukan. Aku duduk depan sini karena kalau aku duduk di belakang, aku distraction. Aku lihat orang kiri kanan, aku lihat yang, oh orang ini angkat tangan, oh luar biasa. Orang ini, aku lihat yang itu salah fokus. Jadi aku berdiri di sini karena aku mau fokus sama Tuhan. Hati-hati yang anak muda di belakang. Kalian hanya ikut ibadah dan lihat kiri kanan. Gak fokus sama Tuhan. Jadi aku bikin sesuatu untuk bantu yang anak-anak di belakang. Tanti boleh bantu aku? Lagi gendong bayi gak? Hah? Gak kelihatan. Aku gak percaya. Oke, Turu bisa bantu. Gak ada bayi ya? Oke. Turu, ayo maju Turu. Bantu aku. Aku bikin sesuatu. Ini setelah ibadah aku jualan ini untuk kalian semua. Ini 10.000. Gak usah ada mikrofon. Gak apa-apa. Thank you though. Aku jualan 10.000 untuk satu. Boleh lihat yang jemaat. Aku bikin sesuatu untuk terus bisa fokus waktu ibadah. Oke, ya. Itu. Jadi begini, ini sesuatu baru aku bikin setelah ibadah kita jual 10.000 satu. Bisa lihat aku? Enggak. Bisa lihat yang teman-teman? Enggak. Jadi bisa fokus sama Tuhan. Amin? Bisa. Amin. I know ini bodoh banget. It's stupid. Tapi itu hatinya. Itu hatinya. Thank you, Tero. Boleh itu hadiah untuk Tero, untuk bisa fokus terus sama Tuhan. Tapi itu hatinya yang fokus sama Tuhan aja. Gak lihat kiri kanan. Waktu kita nyanyi lagu, it's not for me. It's not for you. It's for God. Untuk Tuhan. So kasih sesuatu luar biasa. Dan gak penting sama yang teman-temannya. Seperti yang kacamata untuk yang kuda ya. Yang tutup kiri kanan. Begitu. Bagus. Langsung sharing sama teman sebelah. Praise ada satu fokus. Jadi waktu kita masuk ibadah, taruh HP, taruh anak di sekolah minggu. Jadi bisa fokus sama Tuhan. Itu paling penting. Tapi ada masalah. Tadi kita sharing tentang budaya surga. Tapi jujur kita belum di surga ya. Next slide. Satu lagi. Kita belum ada di surga.
Kita tinggal di bumi. Di dalam bumi ini masih ada banyak masalah ya. Di surga semua sempurna, enak, memuji Tuhan terus. Tapi di dalam bumi ini kadang-kadang lagi enjoy worship, tiba-tiba Judah yang tarik mau pipis. Aduh. Aku nunggu surga, jadi Judah bisa pipis di mana-mana. Langsung keluar emas. Aku gak tahu. Langsung keluar pelangi. Enggak. Tapi banyak kali kita ya di dalam bumi sini ada banyak distraksi, ada yang ini, ada itu. Ada masalah. Tapi kita lihat yang karena kita belajar dari Yosua. Yosua waktu mereka mau puterin yang tembok Yeriko. Tuhan sudah kasih tahu harus yang begini, harus puterin yang 6 hari, 1 kali setiap hari. Hari ke-7 putar berapa kali? 7 kali. Putaran 7 kali. Yang terakhir mereka harus apa? Teriak ya. Nah, teriak itu mereka harus memuji Tuhan. Waktu mereka memuji Tuhan, tembok masih berdiri. Masalah masih ada. Kesusahan masih ada depan mata. Tapi Tuhan bilang, memuji dulu. Sebelum masalah yang sudah yang dihancur, sebelum tembok yang jatuh, semua itu masalah masih ada, kesusahan masih ada, tapi Tuhan bilang memuji, shout, teriak. Kita lihat untuk kita semua, masalah masih ada. Mungkin ada kesusahan di dalam hidup Anda, tapi bisa memuji Tuhan dalam yang in the middle of the storm begitu. In the middle of the problems. In the middle of all the mistakes. Di dalam semua kesusahan hidup. Masih bisa angkat tangan. Masih bisa lompat. Masih bisa menari untuk Tuhan. Kita mau lihat dua ayat. Mungkin kalau baca ayat-ayat ini, it doesn't make sense. Tapi akhir itu akan mengerti. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah memulai pintu gerbangnya. So itu pintu gerbang surga. Oke. Dengan nyanyian apa? Syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. So, kita harus masuk pintu gerbang Tuhan dengan syukur dan puji-pujian. Now, kita mau lihat pintu gerbang Tuhan, pintu gerbang surga itu apa? Next slide. Wahyu 21 ayat 21. Dan 12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Kalian tahu, jadi gini, masuk hadirat Tuhan itu harus ada pujian, harus ada syukur. Dan waktu itu ada mutiara. Kalau kalian tahu cara untuk bikin mutiara, itu akan mengerti yang, wah, ada sesuatu luar biasa. Mutiara, boleh next slide. Ini itu dibikin oleh klam ya? Kerang. Kerang itu tutup terus. Sebenarnya kerang itu gak bikin mutiara sendiri. Tapi waktu ada parasite datang dan masuk di dalam itu, parasite itu mungkin kecil banget, atau ada satu yang iritasi masuk di dalam itu, apa yang terjadi?
Yang parasite itu masuk untuk mau hancurin yang kerang itu. Mau matiin kerang itu. Tapi yang luar biasa, kerang itu ambil parasite itu ambil yang masalah itu, dan itu mulai tutupin masalah dengan seperti ludah dia sendiri. Ada yang sesuatu dia tutupin yang parasite itu. Nah, luar biasa kita dapat mutiara yang indah banget, luar biasa. Luar biasa. Tapi itu terjadi karena ada masalah mau masuk dulu. Artinya ini, ada masalah masuk, dia ambil masalah untuk bikin sesuatu luar biasa. Untuk hidup Anda, mungkin masalah masuk, bisa ambil masalah untuk bisa memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita kasih pujian ke Tuhan, boleh Faye bantu main keyboard? Waktu ada masalah masuk dan kita bisa angkat pujian ke Tuhan, apa yang terjadi? Ada sesuatu indah terjadi di dalam hidup kita. Kalau Anda bisa memuji Tuhan di dalam masalah, sesuatu indah akan terjadi. Seperti yang kerang itu. The devil comes to kill, steal, and destroy. Tapi God works all things for our good. So waktu ada masalah mau yang hancurin hidup Anda, waktu ada yang masalah mau yang hancurin yang fokus Anda, ambil itu and say, I'm gonna praise God in the middle of it. Aku akan memuji Tuhan di dalam masalah ini, di dalam yang susahan ini. Aku masih mau angkat pujian. Banyak kali kita yang datang, aku ingat waktu aku masih muda, aku datang ke ibadah. Dan aku bilang, Tuhan, aku angkat tangan kalau Anda lakukan A, B, C, D, D, D. Aku akan memuji Anda kalau Engkau, Tuhan, bikin mujizat terjadi. Dulu waktu muda, aku bilang ini, Tuhan, aku serahkan hidup Anda. Kalau aku sendiri di dalam kamar, kalau Anda Tuhan nyalain lampu aku sekarang di dalam kamar, pasti galau. Tapi banyak kali kita begitu, minta Tuhan lakukan sesuatu baru kita serahkan hidup. Minta Tuhan, ya masalah ini keluar dari hidup aku, baru aku memuji Tuhan. Tapi budaya kerajaan surga, kingdom culture is this. Even if, kalau masih ada masalah, kalau masih belum dapat janji-janji Tuhan, kalau masih gak mengerti jalan Tuhan, kalau masih gak tahu yang masa depan, I'm still gonna praise. Aku gak tahu yang keluarga aku kenapa mereka begini. Aku gak mengerti yang ini dan itu. But I'm still gonna praise. Aku masih angkat tangan. Mungkin Anda sudah lama gak rasa hadirat Tuhan. Still gonna praise. Mungkin tahun bertahun nunggu janji-janji dari Tuhan, nunggu mujizat terjadi.
mau pilih. Pilihan Anda apa? Praise atau enggak? Mari kita nyanyi satu lagu. Di dalam semua masalah. Gak apa-apa TYC, gak apa-apa duduk aja. Mungkin Anda sendiri sekarang lagi pikir, Pastor Aaron, kamu gak tahu hidup aku sekarang. Mungkin lagi pikir, aduh Pastor Aaron, bertahun-tahun aku ada masalah uang, gak keluar-keluar. Mungkin lagi pikir, aduh Pastor Aaron gak tahu yang masa lalu aku. My old life. Tuhan masih panggil Anda sekarang. Panggil Anda sekarang. Memuji Dia. Mari kita tutup mata semua. Mau kasih sesuatu luar biasa ke Tuhan atau enggak? Kasih sesuatu luar biasa itu bukan tentang uang saja. It's about your heart. It's about your mind. It's about your soul. Ada lagu Aku Berserah. Entah ku berserah, entah ku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, oh aku berserah, entah ku berserah, oh aku berserah. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kalau itu hati Anda, mungkin kamu rasa jauh dari Tuhan, mungkin masih di dalam kesusahan hidup, mungkin yang gak tahu masa depan. Tuhan lagi panggil. If you feel, Anda rasa Tuhan panggil hati Anda. Tuhan panggil hati Anda untuk memuji Dia, untuk kasih sesuatu luar biasa. Remember, ini budaya beda dari dunia. Kalau itu Anda mau berserah sama Tuhan, kasih sesuatu luar biasa. Mari Anda berdiri, kita angkat tangan kita, memuji Dia. If that is you, mari kita semua, kita nyanyi bersama.